terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan di wilayah. Ini adanya modus operandi bagi orang asing yang menggunakan visa kunjungan, visa on arrival atau bahkan visa uji coba kerja untuk bekerja secara ilegal di wilayah Indonesia. Contohnya orang itu pakai C18 menjelang 3 bulan dia keluar, habis itu balik lagi. Tapi kita tidak bisa mendatakan bahwa orang itu dulunya datang ke sini dalam rangka untuk kerja, untuk menghindari pajak. Ini perlu dilakukan upaya konkret, tolong Pak PLT Dirjen Imigrasi. Petugas TPI harus mampu menjadi early detection dan mendalami WNA yang keluar masuk wilayah Indonesia dengan indikasi yang mencurigakan. Masuk dalam kurun waktu kurang dari seminggu dengan menggunakan fasilitas visa yang sama. Upgrade sistem yang ada dan fungsi terhadap AutoGate tidak hanya sekedar mencatat perlintasan, tapi juga mampu mendeteksi yang mencurigakan dan memberikan peringatan kepada petugas TPI untuk dapat dilakukan pendalaman. Perlu dilakukan penerapan satu nomor induk keimigrasian NIKIM untuk satu WNI dan satu nomor induk orang asing untuk satu WNA yang mampu merekod setiap layanan keimigrasian yang diberikan kepada pengguna layanan keimigrasian dalam rangka memudahkan fungsi pengawasan keimigrasian. Terkait dengan pengawasan orang asing, akan dilakukan pengawasan terhadap investor asing. Jangan sampai mereka hanya menjadikan modus untuk mendapatkan izin tinggal. Saya sudah berkoordinasi dengan OJK dan BKPM untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap investor asing guna mendukung iklim investasi. Salah satu syaratnya tadi bukan untuk di-freeze dana investasinya, misalnya 50 miliar yang golden visa, kemudian yang 10 miliar untuk individu, tapi mungkin kita sarankan untuk bisa membeli surat utang negara, sehingga pasti duitnya itu akan dalam jangka waktu tertentu ada di sana. Saya juga sudah komunikasikan dengan Pak Luhut supaya orang tidak menggunakan ini sebagai modus untuk mendapatkan izin tinggal, karena memang Indonesia ini surga. Kita kalau di luar negeri kan takut sekali kita melanggar itu. Jadi tolong Pak Yudi, nanti Bali itu tolong tertibkan itu. Jangan sampai warga negara kita pekerjaannya, tapi dirubah dulu aturannya yang BKPM itu. Kapan mau dikeluarkan itu ya, perubahan nomenklatur jenis usaha yang bisa dilakukan oleh para investor ini? Kapan? Ini kalau enggak mereka jualan kelontong bisa, jadi rental mobil bisa, jadi guide bisa, jadi DJ bisa, terus pegawai warga kita cuman jadi apa? Jadi pegawai kontrak yang apa, BPJS-nya pun yang bayar pemerintah itu, pemerintah daerah harus bayar BPJS itu. Tolong daerah-daerah yang menjadi kunjungan destinasi wisata, utamanya Bali ini tolong ditertibkan Pak Yuldi. Dan ini juga menjadi atensi khusus dari Pak, kemarin saya komunikasi dengan penasehat Bapak Presiden di bidang investasi dan ekonomi Pak Luhut. Pemasyarakatan. Saya masih mendapatkan keluhan dan laporan baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum terkait masih maraknya pengendalian narkoba. Nah, inilah tolong Pak KKP Pemasyarakatan, para KUPT Pemasyarakatan dan yang hadir ataupun yang secara virtual. Apa perlu sih saya sampai minta sama teman-teman TNI sama Polri untuk menjaga lapas atau rutan kita, kecuali memang yang bagi rekan-rekan yang memiliki kerawanan, potensi kerawanan dari penjagaan rutan.
rawan ya, seperti yang kejadian lari di Papua dan lain sebagainya ya. Itu silakan dihitung, itu wajib itu kepada teman-teman. Tapi apa perlu di lapas-lapas yang situasinya aman, saya minta bantuan pengamanan TNI sama Polri supaya nanti geledah pegawai yang masuk termasuk yang pengunjung. Apa mau seperti itu? Ini saya kembalikan kepada rekan-rekan sendiri, karena sanksinya juga kalau ketemu, sanksinya kepada Kalapas dan Karutan pasti saya copot. Kalau apalagi tidak pernah melakukan razia. Apa perlu seperti itu? Kalau perlu saya akan lakukan. Karena ya tiga-tiganya loh, udah para Kalapas Karutannya udah berusaha untuk menjaga, ini karena keluarga minjemkan HP. Atau ada jual HP. Tolonglah, udah. Yang dilarang paling berapa? Saya kan tidak perlu buka-bukaan kan, karena saya masih malu juga kalau buka, makanya saya pakai baju. Ya saya tahu semuanya masih pakai baju, berarti masih tahu malu lah. Ada berapa titik simpang? 42 titik simpang yang ketahuan. Jadi tolonglah teman-teman, saya menghimbau kepada teman-teman, yang saya tahu ini pasti lebih banyak rekan-rekan yang lebih tahu, baik di imigrasi maupun di pemasarakatan.